Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Selamat pagi, selamat datang dalam Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang ada di Surabaya ini. Biarlah kita datang bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik. Amin. Amin. Biarlah Tuhan memberkati umat Tuhan yang datang pada pagi hari ini secara online. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus bekerja dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Kasih karunia-Nya begitu besar kepada kita. Haleluya. Kasih karunia
Engkau mengasihi kami, Engkau memilih kami. Oh, karena kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan, layaklah kami bersyukur kepada-Mu. Kami tinggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan, ibadah minggu ini Tuhan, di bulan April, minggu kedua ini Tuhan, yang kuasa-Mu bekerja, mengalir di setiap kami semua umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Biarlah umat-Mu Tuhan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap tubuh jiwa rohnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, membakar semua api-api asing dalam kehidupan kami dan tempat ini Tuhan. Kudus Tuhan, tahirkan Tuhan, dalam nama Yesus. Kami tinggikan Engkau, dalam nama Yesus. Kami sukacita bersama Engkau. Haleluya, katakan amin. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Biarlah kita bersyukur, memuji-muji nama Tuhan. Kita naikkan pujian. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, karena Tuhan itu baik. Amin. Amin. Haleluya. Hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang Allah yang hidup. untuk menjadi miliknya. Kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus.
Biarlah kita tinggikan nama Dia. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Biarlah kita bersyukur. Kita ditebus oleh darah Yesus dari segala dosa-dosa kita, dari pelanggaran kita, dari segala masalah-masalah kita. Biarlah kita akan tangan kepada Tuhan. Rasanya Tuhan itu hidup. Haleluya. Ada kuasa mujizat di dalam darah Yesus. Bercurah bagi kami Tuhan. Ada kuasa mujizat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada di dalam darah anak pasang. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi untuk menyembah. Dengan apa kami bisa membalas Engkau Tuhan, selain kami menyembah-Mu Yesus. Oh dalam Yesus. Terima kasih. Allah yang sangat
Terima kasih Yesus. Katakan dengan apa aku balas Tuhan. Kami boleh menyembah kepada Engkau dalam hadirat yang Maha Kudus dalam rumah Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama menghadap hadirat ya Bapa, menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus yang memperlengkapi kami dengan kuasa yang maha tinggi. Engkau lah Tuhan Raja, Engkau lah Tuhan Guru dan Sahabat bagi kami, dan Engkau lah Tuhan yang menjadi komandan bagi kami, pembela kami yang agung. Tuhan Yesus yang luar biasa melatih kehidupan kami untuk kami bertambah-tambah menjadi pejuang-pejuang iman yang berkemenangan, untuk kami boleh sampai pada masa dan rencana-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, dan menerima segala berkat-berkat perjanjian Tuhan yang Kau sudah siapkan kepada kami semuanya umat tebusan Tuhan. Kami adalah anak perjanjian Bapa Surgawi, kami adalah ahli warisnya Tuhan, dan kami boleh berjuang untuk mengambil semua berkat-berkat yang sudah Kau siapkan. Kemenangan dan kemuliaan itu tersedia dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah kami Yesus untuk mengerti akan firman Tuhan ini, sehingga kami menyambut firman Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Kami taruh dalam hati dan jiwa pikiran kami. Kami merenungkan firman Tuhan supaya kami juga menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama. Hidup kami akan bertambah-tambah dibawa oleh Tuhan dalam peningkatan, di dalam pertumbuhan, dalam kuasa yang berkualitas sebagai anak-anak Bapa Surgawi yang diberi kami dengan iman yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tolak segala roh jahat, segala kuasa iblis kegelapan. Kami hancurkan segala kuasa-Mu, iblis, roh jahat, kebodohan, roh penyesatan, roh penyesatan. Kami hancurkan segala kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba yang telah melayani Engkau dalam rumah Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diberlengkapi, diberikan oleh Tuhan berkat-berkat dan sejahtera surgawi dan sukacita sejahtera yang luar biasa dalam nama Yesus, supaya kami diberkati dan menjadi berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Raja semesta alam Allah yang hidup, yang kami sembah, yang kami layani. Engkau yang berjanji kami akan menggenapi semua janji-janji-Mu terjadi, dan tidak ada mustahil bagi Engkau, dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Syukur
Semakin diberkati oleh Tuhan dan pasti akan lebih diberkati. Katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan yang berkati. Silakan dulu pelayan Tuhan. Para pemuji penyembah kepada Tuhan dan pelayan musik. Tuhan yang berkati semuanya. Haleluya. Selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dan beribadah secara onsite dan secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Salam kemenangan iman. Haleluya. Shalom. Biar berkat kita ilahi tercurah kepada kita semuanya. Mari kita berkata, saya diberkati dan menjadi berkat. Saya diberkati dan menjadi berkat. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Yesus kita, Raja kita, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan menerima berkat firman Tuhan pada hari ini, yaitu prajurit yang baik yang berkenan kepada komandannya. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita semuanya disuruh oleh Tuhan tampil maju sebab kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Walaupun kita mungkin masih ada pergumulan masalah, tetapi sebagaimana firman Tuhan berkata, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin. Haleluya. Pahlawan saudara kasih yang menjadi prajurit-prajurit Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, prajurit yang baik yang berkenan kepada komandannya. Siapa komandan kita kalau kita menjadi prajurit Tuhan Yesus? Yesus Kristus yang menjadi komandan kita. Amin. Haleluya. Dan kita menjadi laskar-laskar Kristus. Dan kita diperlengkapi terus. Dan kita menjadi prajurit-prajurit yang handal, yang luar biasa, yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita dan merebut kemenangan-kemenangan. Saudaraku, kalau prajurit berperang dan kalau dia menang, maka pasti akan ada dibawa pulang berkat. Paling tidak saudaraku, dia akan naik level. Dia akan bertambah, diberikan penghargaan, atau bisa saja dia naik pangkat, atau juga dia akan juga mendapatkan berkat-berkat. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita saudaraku sebagai prajurit Tuhan, Tuhan sudah tentukan kita semuanya sesungguhnya menjadi pemenang. Tetapi mari kita akan melihat bagaimana supaya kita menjadi prajurit yang baik dan bagaimana kita supaya dapat menyenangkan komandan kita. Mari kita akan buka saudara Tuhan kasih firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Mari kita sama-sama baca 2 ayat. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, saudara kasih, mari kita perhatikan ketika Tuhan memanggil kita semua, kita dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keadaan apapun, Tuhan memanggil kita. Tidak ada saudara kasih syarat apapun untuk kita bisa masuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Baru-baru ini ada penerimaan untuk sekolah prajurit atau sekolah tentara atau sekolah masuk dalam kepolisian. Semuanya itu pakai syarat. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak akan bisa masuk. Nah, kalaupun sudah memenuhi syarat tetapi tidak menang dalam tes, ya, maksudnya sudah kasih tidak sampai
awal-awalnya saudara kasih secara umumnya sudah memenuhi syarat, tetapi sudah memenuhi syarat pun lalu dites lagi dari berbagai hal yang lain, harus juga menang, harus lulus. Ya, ada saudara kasih oleh hanya karena giginya bermasalah saja tidak lulus dia, ya, atau hanya tingginya saja kurang saudara kasih dari ukuran. Walaupun yang lain-lain sudah memenuhi syarat, tetapi juga bisa tidak lulus. Saudara kasih dalam nama Yesus, tapi untuk kita menjadi prajurit Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama sekali Tuhan memanggil kita menjadi anak Tuhan, di mana anak saudara kasih berhubungan dengan Bapa. Jadi Tuhan itu kita semua sebagai Bapa. Lalu dari anak saudara kasih kita ditebang untuk memiliki hati hamba. Nah, berarti kalau kita menghamba, berarti Tuhan itu sudah menjadikan kita berhubungan dengan raja atau tuan dan raja. Lalu saudara kasih dari hamba, dari hati hamba, anak yang menjadi hati hamba terus, karena melalui hamba kita akan dibentuk, kita akan diproses untuk melepaskan saudara kasih kemanjaan kita, karena anak bisa masih bermanja-manja dengan bapaknya. Tapi kalau sudah sampai kepada hamba, nggak ada lagi bermanja-manja kepada tuannya. Apa saja dilakukannya saudara kasih hanya menyenangkan tuannya atau majikannya. Tetapi saudara kasih hamba tidak tahu apa yang diperbuatnya untuk tuannya, saudaraku, hanya karena taat saja kepada tuannya. Penting apa yang kata tuannya itu dilakukannya, ya. Jadi hanya menurut saja. Tetapi dari situ saudaraku akan menaik lagi saudaraku menjadi tingkat kepada prajurit. Dari hati hamba menjadi prajurit. Seseorang tidak akan bisa menjadi prajurit kalau belum bisa dia menghambakan diri, atau belum bisa dia untuk diajar, atau juga untuk taat. Nah, kemudian dalam prajurit akan lebih dilatih lagi untuk memiliki hati yang lebih lagi menghamba dan juga untuk taat, dan tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengganggu kehidupannya apapun juga situasinya. Kalau seorang hamba, ya, kalau masih dia bisa minta izin kepada tuannya dengan alasan apapun, ya, misalnya, oh, aku mau pulang dulu sebentar karena ada keluargaku yang sedang bermasalah, atau sedang pesta, atau meninggal dunia, misalnya seperti itu, maka tuannya masih bisa membolehkan dia pamit dan pergi. Tapi kalau sudah sampai kepada prajurit, apalagi lagi dia dalam latihan, atau lagi dalam waktu saudara kasih untuk memperlengkapi dia dalam persiapan atau latihan-latihan, atau sedang dalam berperang, maka dia tidak akan bisa, ya, meninggalkan itu. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, itu secara dunianya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Dia pasti saudara kasih mengerti untuk menolong kita dan memperlengkapi kita dan juga memahami setiap kehidupan kita. Namun ada hal yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita untuk kita menjadi prajurit yang menyenangkan hati Tuhan Yesus sebagai komandan kita. Haleluya. Jadi kalau dikatakan prajurit, pasti dia akan berhubungan dengan para komandan, berhubungan dengan atasan, supaya dia semakin bertambah-tambah akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan, dan juga untuk membawa dia semakin naik level, dan juga untuk dipakai dan berkenan kepada komandannya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin tidak cukup waktu untuk menerangkan hal ini. Saya berdoa dan biarlah kita semuanya mengerti dalam pemahaman atau pengertian tentang prajurit secara dunia, supaya kita bisa memahami lebih lagi kepada Tuhan, ya, apa yang dikatakan tentang prajurit yang menyenangkan komandan, yaitu Tuhan Yesus yang adalah komandan kita. Puji Tuhan, saudara kasih, memang tidak bisa, tetapi ini untuk kita terus
belajar supaya jangan kita menjadi kecewa atau hanya menuntut Tuhan. Ya, kalau kita sedang dilatih oleh Tuhan atau sedang diperlengkapi oleh Tuhan, ternyata kita sesuka hati kita, ternyata kita sembrono atau juga seenaknya sendiri, sembarangan dalam hidup kita, maka pasti saudara kasih kita tidak akan bisa sampai kepada pertumbuhan iman. Nah, saya ingat dulu saudaraku, ketika saya baru selamatkan Tuhan lahir baru dan masuk sekolah Alkitab, saudara kasih menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau ada tugas dalam pelayanan, walaupun kita pengen pulang kampung walau libur, ya tidak bisa. Nah, pokoknya apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah direncanakan, kalau itu seputar daripada berhubungan dengan bagaimana kita di dalam sekolah itu, saudara kasih, walaupun mungkin ada keinginan kita pulang atau rindu atau sudah lama tidak bertemu, tetap tidak bisa pulang. Ya, walaupun pada waktu itu saya saudara kasih tidak tinggal di asrama. Apalagi setelah sudah menjadi hamba Tuhan. Waktu diutus saudara kasih menjadi hamba Tuhan, saya lama saudara kasih 2 tahun tidak pernah pulang, walaupun kangen. Pada waktu itu juga belum ada telepon, belum ada HP, ya. Jadi saudara kasih dalam Yesus Kristus, tetapi untuk satu tujuan, untuk kita mau untuk menyenangkan komandan kita atau pemimpin kita, dan juga untuk pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, kita harus rela dan kita harus patuh dan taat. Ya, tetapi saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan pada waktu itu. Saya tidak minta, teman-teman saya pada minta, bahkan mereka sampai mengeluh-mengeluh untuk minta pulang gitu ya. Tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan, dan saya tidak minta pimpinan saya yang menawarkan kepada saya, kamu pulang tak? Kamu rindu kepada keluarga? Iya. Lalu mereka saudara kasih yang menawarkan kepada saya. Saya tidak minta, tapi dalam hati saya walaupun rindu, walaupun pengen, tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Itu yang lebih baik. Haleluya saudaraku. Jadi perkenanan, itu namanya perkenanan. Kalau mungkin kita minta-minta atau kita paksakan diri, bisa saja diizinkan juga, tetapi tidak berkenan. Ya. Tetapi kalau komandan kita atau pimpinan kita yang menawarkan, yang berikan jalan kepada kita, yang membukakan jalan, itu yang lebih berkenan. Nah, puji Tuhan saudara kasih, ini sedikit yang saya sampaikan. Tetapi saya percaya kepada Tuhan ini banyak hal yang akan kita pelajari, dan saya berdoa agar Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita bahwasanya sesungguhnya kita masih banyak teladornya dan masih banyak hal-hal yang mau kita ubah dalam kehidupan kita untuk belajar bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Seringkali kita masih memikirkan diri kita sendiri atau juga kesenangan kita, bahkan memilukan atau juga menyimpang daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai komandan kita. Ketika kita dilatih, ketika kita diperlengkapi, tapi kita masih menawar, ya, menawar waktu, menawar kesempatan, menawar banyak hal yang lainnya. Tapi biarlah kita selalu kasih belajar untuk kita semakin diberikan oleh Tuhan pengertian lebih lagi. Amin saudaraku. Haleluya. Kita baca lagi saudara kasih prajurit yang harus memiliki apa yang dimiliki oleh prajurit. Sebenarnya ini sudah kita dengarkan, tetapi mari kita akan perhatikan lagi bahwa prajurit harus kuat. Maka yang kata tadi saudaraku, ya, bahwasanya status kita memang tetap anak, tetap hamba, tetapi juga ada prajurit. Jadi dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan ini ada banyak hal, ya, yang menjadi status kita. Kita bisa datang membawa hidup kita dalam status anak kepada Bapa, tetapi tidak selamanya kita membawakan diri kita dalam status anak kepada Bapa. Kalau hanya status anak kepada Bapa, terus menjadi bermanja-manja, ya.
saudara kasih memaksa ayahnya. Tetapi kalau sudah prajurit kepada komandan, nggak bisa. Sesekali umat Tuhan atau orang-orang percaya hanya selalu berpikir bahwa statusnya hanya terus sebatas anak kepada bapa, atau dalam lingkup status anak dengan bapa, bapa dengan anak. Memang tetap itu ada pada kita, tetapi dari sisi yang lain kita juga harus memiliki status hamba kepada Tuhan, hamba kepada Raja. Maka harus ada hormat kepada Tuhan. Ketika kita menyembah juga, atau dimanapun kita berada, ada harus menghormati Tuhan lebih daripada segalanya. Sujud merendahkan diri. Dan kemudian saudara kasih dalam hal yang lain lagi, saudaraku, kita harus memiliki status bahwa kita adalah prajurit kepada Tuhan. Kepada komandan kita ada hal-hal yang harus, walaupun kadang-kadang kita tidak senang, walaupun kadang-kadang itu tidak baik menurut kita atau menyakitkan atau juga seperti memaksa hidup kita, tetapi harus kita lakukan. Haleluya, saudaraku. Maka dalam hal inilah saudara kasih banyak orang yang menjadi sering bermasalah dari dunia karena dia terus menganggap dirinya memiliki status anak kepada bapa dan bapa kepada anak. Maka ketika dia merasa terpaksa melakukan sesuatu atau tidak senang melakukan sesuatu, maka di situ dia mulai sudah kasih goyah, mulai kecewa dan mulai dia merasa dipaksa. Tapi coba ya, kalau kita memiliki status prajurit untuk komandan, ada hal-hal, memang tidak semua hal itu berlaku saudara kasih, tapi ada hal-hal tertentu. Maka dikatakan prajurit harus memiliki kekuatan, harus kuat, gak bisa loyo-loyo, gak bisa sontoloyo, gak bisa lama-lama, ya, gak mudah diperdaya orang. Jadi prajurit harus kuat, tegas. Nah, kita sudah dengarkan mengelar. Kemudian yang kedua, prajurit itu harus belajar. Maka dikatakan seorang yang bisa cakap mengajar orang lain, harus bisa dia menerima pengajaran, harus ingat apa yang diajarkan kepada dia. Lalu apa yang diajarkan kepada dia juga dia harus mengajarkan atau cakap mengajar orang lain. Ya. Maka saudara kasih dalam keprajuritan juga, maka ada diberikan saudara kasih kepada orang-orang tertentu yang lebih cakap, bisa akan mengawasi yang lain atau bisa melatih yang lain. Nah, tapi paling tidak saudara kasih dia harus mau belajar untuk dilatih. Harus mau cakap untuk menerima pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada dia. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Karena apa saudara kasih? Ketika dia mau belajar untuk dia praktekkan dalam kehidupannya, untuk memperlengkapi hidupnya, supaya dia bisa menggunakan apa yang dipelajari itu untuk kehidupan sehari-hari. Selalu berjaga dan siap siaga. Jadi seorang prajurit harus belajar dan jaga mengajar. Kemudian saudara kasih mengajar orang lain. Ya, di dalam keprajuritan itu ketika dia saudara kasih diajar, di situ juga ada pelatihan-pelatihan. Maka dia pastinya mau menderita. Ya, mau menderita. Hal-hal yang tidak biasa, yang tidak pernah dialami, dia harus mau belajar untuk mengalaminya. Saya percaya ada banyak hal. Ketika saya pikir saudara kasih firman Tuhan 1 Korintus 2:9, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, ya, dan selanjutnya 1 Korintus 2:9 itu saya pikir itu dulu hanya berlaku untuk berkat-berkat. Ya, saya pikir itu hanya untuk berkat-berkat, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang wow, yang membuat kita saudara kasih luar biasa. Maksudnya secara dunianya hanya kesenangan gitu ya. Tetapi ternyata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah dilihat oleh telinga manusia, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dipikirkan, ya, itu disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Ternyata tentang untuk kita belajar tentang kasih dan juga untuk latihan dan juga untuk melakukan hal-hal yang daripada Tuhan kepada kita dari Yesus Kristus, itu juga bisa terjadi. Misalnya dalam pelayanan, kita
tidak pernah saudara kasih mengalami yang namanya orang sampai menuduh kita gitu ya, nggak pernah. Atau mereka saudara kasih saudara kasih memiliki suatu pemikiran yang lain terhadap kita. Yang selama hidup kita tidak pernah kita alami, tidak pernah kita lakukan, tetapi bisa saja itu juga dilontarkan kepada kita, dituduhkan kepada kita. Lalu saudara kasih, pada waktu itu dan banyak hal yang lain lagi, itu contoh kecil. Saya pikir dulu aja secara dunia nggak pernah ada orang mengatakan seperti itu kepada saya. Nggak pernah melakukan itu, dan saya tidak pernah melakukan seperti itu. Kok bisa orang tuduhkan itu? Kok bisa terjadi seperti itu kepada saya? Gitu ya. Ternyata itu juga bisa untuk melatih hidup saya. Apakah saya mempunyai mental yang kerupuk, mental yang mudah lembek, ya, seperti kalau kerupuk kena angin lalu langsung melempem? Apakah itu? Tapi ketika itu terjadi, saya ulang kasih, saya tidak mau seperti kerupuk ketika kena air atau ketika kena angin langsung dia lembek, nggak lagi baik, nggak lagi bagus, sudah berubah, ya. Jadi itu melatih kehidupan kita. Mungkin hal seperti itu saudara kasih tidak pernah kita alami, tetapi itu bisa terjadi untuk menguji mental kita. Apakah mental kita mental pemenang atau mental kita mental yang mudah rapuh, ya, atau mudah lepek, atau mudah berubah menjadi tidak lagi kuat, tidak lagi kokoh, sudah melempem, semangatnya sudah loyo, begitu ya. Nah, puji Tuhan saudara kasih, berbagai-bagai tantangan bentukan yang kita hadapi itu semuanya diperhadapkan kepada kita untuk menguji atau juga untuk memperlengkapi kita memiliki mental yang pemenang, mental yang kuat. Haleluya. Karena seorang prajurit tidak bisa dia kalau dia mempunyai mental yang mudah rapuh, mental yang mudah goyah, mental yang mudah saudara kasih lemah, mudah putus asa, mudah kecewa. Sedikit aja misalnya menyinggung kehidupannya langsung sudah kata karuan, gak bisa lagi berdiri tegak, gak bisa lagi berada di tempat. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, banyak hal contoh, tetapi biarlah kita mengerti dengan kita mengamati dan melihat bagaimana tentara dunia saja, prajurit dunia saja, begitu mereka dilatih, baik secara dan kejiwaan, secara tubuh, secara sikap dan perlakuan segala macam saudara kasih, ya, cekatan untuk taat, untuk disiplin semuanya. Tapi kita saudara kasih sebenarnya sebagai prajurit Tuhan, kita ini banyak serampangan gitu ya. Tapi Tuhan masih baik kepada kita. Kalau dikatakan kita saudara kasih beribadah tepat waktu pun masih mungkin kita banyak teledornya, banyak jam karetnya. Itu saya pun bisa masih berjanji begitu, tetapi saya belajar kalau terlambat saya selalu belajar saya terlambat. Ya, saya masih begini, saya ada begini, gitu ya. Apalagi kalau saya berjanji, ya, selama janji saya, selama tidak ada hal-hal yang lain yang membuat saya lupa, selama sudah kasih itu janji, dan kalaupun itu terlupakan, mungkin sudah sempat terlupakan, saya akan belajar untuk mengatakan, maafkan saya kemarin tidak menepati janji, karena begini, saya sampai lupa banget, saya tidak ingat, gitu ya. Nah, ini saudara kasih untuk Yesus Kristus, biar kita belajar saudaraku untuk hal-hal yang dari dunia ini pun kita bisa belajar untuk tertib dan kehidupan kita. Amin saudaraku. Ya, walaupun kita sudah berusaha tertib, tetapi masih banyak lagi teledornya, masih banyak hal yang sembrononya. Memang kita datang dari sana saudara kasih tidak bisa belajar sekejap saja. Bertahun-tahun namanya kita belajar, tetap juga masih kembali lagi sembrono, kembali lagi saudara kasih
yang tidak tertib, tidak disiplin bagi dia. Tetapi berbeda dengan orang-orang luar. Orang-orang luar itu sudah kasih sangat tertib hidupnya. Ya. Walaupun untuk untung, misalnya bisnis, kalau dia sudah tetapkan jam segini, sekian, pokoknya tidak bisa lagi buka. Tidak buka lagi, walaupun ada orang pembeli, tetap tutup, tidak lagi diladeni. Wah, mereka sangat disiplin sekali, saudara kasih. Puji Tuhan, saudaraku. Saya mendapatkan satu pelajaran, satu pengertian. Orang-orang Yahudi dikatakan, saudara kasih, mereka itu dari setiap perayaan, mereka tidak akan pernah buka toko. Di setiap apalagi perayaan untuk Tuhan, dalam ibadah, dalam hari-hari Tuhan, apalagi hari beribadah. Jadi dikatakan, saudara kasih, orang-orang Yahudi itu mereka lebih banyak libur. Karena banyak perayaan ibadah, nanti ada lagi perayaan lain, mereka tidak buka. Jadi dikatakan toko mereka harus tutup, saudara Tuhan kasih. Nah, tetapi walaupun mereka tutup tokonya, dan dikatakan mereka tetap diberkati, mereka selalu pasti akan lebih diberkati daripada yang lainnya. Itu. Dan makanya mereka juga dikasih Tuhan hikmat dan pengertian yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa, dan berkat-berkat yang luar biasa. Ya. Saya mendengarkan berita seperti itu. Ternyata itu yang menjadi alasan mengapa Tuhan memberkati mereka. Dan memang mereka adalah orang-orang yang menjadi milik pusaka Tuhan, dan juga mereka adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan. Ya. Tetapi memang tidak semua orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh, ya, yang benar-benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan itu, pada umumnya dikatakan, pada umumnya mereka selalu lebih sering ya tutup. Dan orang-orang lain menjadi iri melihat mereka. Kenapa? Karena mereka kelihatannya bekerja sedikit waktu. Karena bukan karena mereka malas, tetapi waktu-waktu yang mereka tutup itu adalah waktu untuk beribadah. Dalam satu minggu berapa kali mereka harus beribadah, belum lagi kalau ada perayaan yang lain. Jadi mereka tidak mau buka toko. Semuanya harus mereka tutup dan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, yang memberkati. Karena tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang kita lakukan dengan berkat yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Haleluya, saudaraku. Karena Tuhan mau melihat pengorbanan kita dan juga maksudnya keseriusan kita, kesungguhan kita. Nah, saya percaya kenapa kita memang dilatih Tuhan menjadi prajurit. Memang harus ada penderitaan. Karena ada di balik penderitaan itu ada berkat, ada kemuliaan, ada peningkatan, ada hal-hal yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan, kemenangan, berkat dan juga kemuliaan. Nanti kita akan melihat, saudaraku. Kemudian ketika kita sudah pantas menjadi prajurit, dibutuhkan ada berjuang sungguh-sungguh, sehingga dalam kasih tidak di sana tidak ada santai, tidak ada lemah-lemah, tidak ada hanya sekedar saja yang penting dilakukan, ya sudah enggak begitu, saudaraku. Tetapi harus memiliki perjuangan yang sungguh-sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara kasih dikatakan tadi, seorang prajurit yang baik, dia tidak fokus kepada masalah-masalahnya, tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupannya. Oh, apakah kita saudara kasih tidak perlu berpikir tentang soal-soal kehidupan kita, tentang kebutuhan kita, tentang pekerjaan kita, tentang yang lain? Ya tetap juga saudara kasih dipikirkan, tetapi artinya tidak dia terhalang, walaupun itu ada, tetapi dia tidak terhalang untuk melakukan apa yang menjadi tugas atau juga menjadi tanggung jawab yang diberikan oleh komandannya kepada dia. Ya. Jadi dia tidak fokus kepada masalah, dia tidak fokus kepada diri sendiri, dan tidak fokus kepada masalah, tetapi dia taat supaya berkenan kepada komandan. Haleluya, saudaraku. Nah, ini yang firman Tuhan tuliskan tadi. Dia mengabaikan soal-soal tentang kehidupannya. Dia tidak memusingkan diri dengan soal-soal kehidupannya.
tetapi dia fokus untuk berkenan kepada komandan. Nah, saya percaya kalau berkenan kepada Tuhan Yesus, kalau kita sebenarnya fokus kepada Tuhan, memang kita punya masalah, punya pergumulan, punya beban, tanggung jawab dan dunia ini dalam rumah tangga dan keluarga dan kehidupan kita pribadi. Tetapi kita mau kita ambil bagian untuk lebih fokus untuk menyenangkan Tuhan, untuk lebih serius kepada Tuhan, saudara Tuhan kasih. Tuhan itu lebih daripada komandan dunia ini. Dia punya segala-galanya. Dia yang mempunyai berkat-berkat dan juga sanggup untuk memberikan apa yang Dia akan berikan kepada kita, apa yang kita perlukan. Komandan kita sudah kasih, dia peduli kepada kebutuhan dan keperluan kita. Haleluya, saudaraku. Saya percaya dalam dunia ini pun sudah mulai ada seperti itu, di mana prajurit-prajurit misalnya sedang bertugas, yang disuruh untuk ke tempat-tempat pelatihan atau juga peperangan, saudara kasih dan perjuangan. Kalau misalnya sampai di sana terjadi apa-apa, maka keluarganya atau juga kehidupan keluarga yang tinggalkan atau juga yang ada pasti akan diperhatikan, ya. Secara dunianya pun seperti itu, walaupun dulu tidak seberapa diperhatikan, saudara banget, tapi sekarang sudah mulai ada lebih lagi. Saya percaya lebih lagi kepada Tuhan Yesus kalau kita sebenarnya lebih fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada keadaan, bukan kepada hal-hal kesulitan yang ada, yang sedang terjadi atau yang kita hadapi dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, atau dalam kerinduan harapan-harapan kita belum terpenuhi. Tetapi fokus saja untuk menyenangkan Tuhan Yesus sebagai komandan kita, atau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan Yesus sebagai komandan kita, atau sebagai Tuhan dan Bapa dan Guru atau sahabat bagi kita, juga sekaligus menjadi komandan bagi kita, pasti akan menyediakan segala yang kita perlukan. Pasti akan berkenan kepada kita. Kalau Dia berkenan, maka Dia akan sediakan apapun yang tidak kita minta. Haleluya, saudaraku. Karena di mata Tuhan kita bukan hanya sekedar prajurit, tapi sekaligus menjadi hambanya, menjadi anaknya, ya. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang mau melatih anak-anaknya menjadi prajurit-prajurit, tidak menjadi anak yang manja, tidak menjadi anak yang hanya sekedar menerima warisan, tetapi dia hanya malas-malas, saudara Tuhan kasih. Tidak. Bahkan saudara Tuhan kasih, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan mempercayakan atau memberikan kepada, walaupun anak, tidak mempercayakan kuasa dan berkat-berkat walaupun itu anak, ya. Nah, mari kita melihat lagi saudara Tuhan kasih dalam selanjutnya. Dikatakan bahwa kita adalah prajurit Tuhan. Kita adalah prajurit Kristus, ya. Prajurit Kristus dikatakan harus kuat dalam penderitaan. Jadi dalam penderitaan harus memiliki kekuatan. Kenapa? Karena ada kasih karunia Yesus Kristus. Jadi walaupun ada penderitaan, diberikan juga kepada kita kasih karunia. Artinya diberikan pertolongan. Amin. Iya. Jadi kita ada prajurit Kristus. Jadi dalam penderitaan masih ada kasih karunia yang menolong kita. Masih ada kasih dan karunia. Itu. Kasih itu memampukan kita untuk kita tetap bisa kuat, semangat terhadap kasih. Kasih itu bisa memampukan kita untuk kita tidak terpuruk dalam kehidupan kita. Dan karunia adalah kekuatan, kuasa. Jadi lengkap ada diberikan kepada kita. Karena Yesus Kristus adalah komandan kita, dan kita juga mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus sebagai komandan kita. Amin. Tetapi setan selalu mengelabui pikiran hanya melihat penderitaan, lupa akan kasih karunia dari Kristus Yesus. Nah, dimana kalau kita juga diberikan kasih karunia Tuhan Kristus, sekalipun ada penderitaan, tetapi nanti membuat kita berbahagia. Kamu akan berbahagia. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 13-14. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Apa dikatakan ayat 14? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga,
Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, apa katanya? Kamu akan berbahagia. Ini ditutupi oleh setan. Maka setan hanya menunjukkan, kamu menderita. Padahal kamu dalam kebenaran, padahal kamu sedang melayani Tuhan, padahal kamu sedang mengikut Tuhan, kamu menderita. Mana berkatmu, mana kebahagiaanmu? Tapi firman Tuhan di sini jelas dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Loh, buktinya sampai sekarang belum berbahagia itu. Belum berbahagia kita. Tunggu, nantikan. Dan sebenarnya saat kita pun sahabat kasih mengerti firman Tuhan ini, sekalipun kita sekarang ada dalam penderitaan, tapi kalau kita sahabat kasih dalam kebenaran, sebenarnya kita pun sudah mengalami berbahagia. Haleluya. Ya. Tetapi kalau kita dalam kebenaran, kita menderita, tetapi kita lupa akan hal ini, kita menjadi kecewa dan kita menjadi gundah gulana hati kita. Hati yang tidak resah dan hampa, tidak bahagia, karena kecewa, karena pahit hati, karena tersinggung sedikit, karena terkena sedikit dalam hatinya. Oh, aku sudah melakukan ini dan itu, kok masih lagi kurang pas, kok masih lagi diomelin lagi, kok masih lagi dimarahin lagi, oh kok masih lagi kurang dihargai lagi. Itu membuat kita menjadi kecewa. Ada firman Tuhan tadi katakan, sekalipun kamu dalam kebenaran, kamu menderita juga, tetapi kamu akan berbahagia. Ini yang perlu kita taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita, supaya jangan kita menjadi gampang kecewa dan putus asa. Oh, namanya memang kecewa pasti ada, ya manusia tetap manusia. Ada perasaan, ada daging, ada emosi. Tetapi jangan itu membuat kita untuk terhalang, untuk bangkit lagi dan maju lagi dan melakukan lagi kebenaran. Haleluya saudaraku, karena ada orang sudah melakukan kebenaran, tetapi karena dia menderita, lalu menjadi kecewa, lalu dia berbalik dari kebenaran kepada kejahatan. Lalu dia menjadi berbalik daripada iman kepada dunia. Itu yang paling parah. Yang membuang hidupnya dan membawa hidupnya kembali kepada kutuk. Sesungguhnya walaupun tadi ada penderitaan oleh karena kebenaran, tapi kalau saja setia, kalau saja dia tetap berserah kepada Tuhan, kalau saja dia selalu datang kepada Tuhan Yesus yang ada komandan, dia tetap mau belajar taat lagi, belajar lagi untuk dibaharui lagi, belajar lagi untuk dilatih lagi oleh Tuhan, belajar lagi untuk dikuatkan oleh Tuhan lagi, pasti akan menemukan kembali jalan kepada kebahagiaan itu. Tapi kalau sudah mulai dia menyimpang dan berbalik, maka tidak akan ditemukan. Yang ada apa? Dia mulai menjauh daripada Tuhan, sehingga dia mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari dunia. Justru hal-hal yang semakin bertambah-tambah membuat dia makin menderita lagi nantinya. Walau kadang-kadang nampaknya sesaat dia wah enjoy, sudah lepas, aku sudah tadinya aku terkekang, sekarang aku sudah bebas, sudah dewasa, gak ada lagi yang mengawasi, gak ada lagi yang harus menyuruh untuk beribadah, gak harus lagi ada yang menyuruh untuk melayani, aku sudah bebas, aku mau pergi kemana sesuka hati. Oke, ya, bersenang-senang, tetapi akhirnya penderitaan sudah menantikan dia. Ya. Tetapi Tuhan berkata sebagai kasih, kalaupun oleh karena kebenaran ada penderitaan, tetapi kebahagiaan sudah menanti di depan. Haleluya saudaraku. Karena setiap kita pasti akan berjalan maju ke depan, tidak ada berjalan mundur. Waktu-waktu pasti berjalan ke depan. Maka jangan kita hanya melihat situasi yang sesaat saja, atau orang yang sudah meninggalkan Tuhan atau juga kecewa, atau juga tidak lagi dalam ketaatan atau juga mengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Oh, nampaknya diberkati, nampaknya enak-enak hidupnya, nampaknya senang-senang. Oh, nampaknya mereka lebih bersorak, lebih bahagia daripada kita yang tetap masih beribadah, yang masih tetap setia melayani Tuhan. Nampaknya memang seperti itu.
secara kasat mata seperti itu. Tetapi akhirnya waktu ke depan berjalan akan terlihat karena firman Tuhan ya dan amin. Apa yang kita akan tabur, apa yang akan kita tanam untuk hidup taat dan juga setia kepada Tuhan, pasti akan ada upah bagi orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia, yang terus berpaling kepada Tuhan, yang terus mengarahkan diri kepada Tuhan sekalipun di dalam berbagai penderitaan. Dan orang yang seperti itu tetap akan menjadi kuat dalam segala kekuatan kuasa Tuhan. Kuat mentalnya, kuat dalam jiwanya, kuat di dalam melakukan peperangan-peperangan. Semakin dia mengerti berbagai-bagai hal yang lain, sehingga dia mendapatkan semuanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca lagi surat Tuhan kasih di dalam yang selanjutnya. Kita Roma 8 ayat 17. Mari kita baca. Untuk menerima janjinya Allah harus melalui penderitaan bersama Yesus, lalu kemudian kita dimuliakan bersama Yesus. Mari kita baca Roma 8 ayat 17. Firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Itu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita anak, tetapi anak ini tadi sudah Tuhan kasih harus ditempa, harus dilatih. Ya, maka ketika dilatih, ketika dibentuk, ketika ditempa, disitulah dia menderita bersama-sama dengan Kristus. Artinya menderita karena kebenaran, menderita karena mengikut Tuhan. Tetapi jangan berhenti hanya di situ saja. Kalau hanya berhenti di situ saja, maka kita tidak mengakui tentang kemenangan Tuhan yang karya kayu salib. Tetapi kita tidak berhenti hanya dalam penderitaan, tetapi kita terus akan berjalan lagi sampai kita akhirnya menerima, dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Maka dikatakan saudara, untuk menerima janji Allah, kita harus ada menderita bersama Yesus, tetapi juga kita pasti akan dimuliakan juga bersama Yesus. Ya, kalau orang tidak mau menderita dengan mengikut Tuhan, hanya mau senang-senang saja, hanya mau yang manis-manis saja, hanya mau yang enak-enak saja, maka tidak akan ada kemuliaan. Maka itu salib. Hari-hari yang sudah mendekat, tinggal beberapa hari lagi, kita akan merayakan Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, mengenang itu titik klimaks daripada pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Itu penderitaan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya dikatakan menderita bersama Yesus, kita tidak sama seperti apa yang diderita oleh Tuhan Yesus. Tidak harus sampai kita disalib, tidak harus sampai kita dirajam, atau dilempari yang batu, tidak sampai harus kita diseret-seret, disesat. Enggak. Cuma penderitaan kita, penderitaan ringan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menanggung penderitaan yang berat-berat itu. Tapi kalau penderitaan ringan, sering sekali kita sudah putus asa. Kita berdoa biar kita selalu pengas melalui firman Tuhan ini, kita dikuatkan oleh Tuhan sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa, karena kita memandang kepada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dan karena kita memandang juga kepada janji Tuhan, bahwa dikatakan dimuliakan bersama Yesus. Amin. Semua orang pasti mencari kemuliaan, mencari kehormatan, mencari peningkatan, mencari penghargaan, mencari untuk kejayaan. Itu kan dimuliakan, itu kan segala hal gitu ya. Kekayaan, kehormatan, ya, keberhasilan, nanti juga semua yang dimilikinya, semuanya serba cukup diberkati. Dimuliakan bersama Yesus. Marilah kita selalu bersama Yesus, baik dalam suka dan duka. Berjalan bersama Yesus, tak kita gentar. Amin, saudaraku. Lalu kita baca lagi surat Tuhan. Jadi hanya ini jalannya Tuhan.
Jalan untuk menerima janji Allah yaitu menderita bersama Yesus dan akhirnya dimuliakan bersama Yesus. Ketika kita menerima janji Tuhan itulah, maka disitulah kita akan dimuliakan. Karena janji Tuhan itu membawa kita kepada kemuliaan. Ya. Sudah kita menerima janji Tuhan, terus lagi maka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita baca Roma 8 ayat 37. Ketika kita menjadi prajurit jangan takut. Ketika kita sudah kasih memiliki pelatihan, kadang-kadang harus ada pengorbanan, penderitaan, jangan takut karena Tuhan sudah janjikan kita pemenang. Ketika kita berjuang menghadapi tantangan hidup, kesulitan, persoalan, jangan takut, Tuhan sudah janjikan kita menjadi pemenang. Mari kita baca, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lagi-lagi tetap dikatakan Tuhan selalu mengasihi kita. Kristus mengasihi kita, Dia komandan kita, tetap Dia mengasihi kita. Dan oleh Dia kita menang. Berarti saudara kasih, ketika kita selalu dalam perjuangan dalam hidup ini, Dia tidak biarkan kita sendiri. Dia tidak tinggalkan kita berjuang sendiri. Dia selalu akan menyertai kita, dan Dia selalu akan bersama dengan kita. Dan kita akan menjadi pemenang, dan Dia selalu mengasihi kita. Karena itulah kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Itu Tuhan selalu kasih. Mari sama-sama kita baca, kita lebih daripada pemenang karena Kristus Yesus mengasihi kita. Sama-sama ya. Kita lebih daripada pemenang karena Kristus Yesus mengasihi kita. Untuk menerima, pasal sama-sama kita baca, untuk menerima janji Allah, maka kita harus menderita bersama Yesus dan dimuliakan bersama Yesus. Amin, saudaraku. Maka penderitaan yang kita alami hari ini atau hari-hari kemarin itu tidak ada seberapa pun besarnya kalau kita memandang kepada Yesus dan kalau kita bersama dengan Yesus di dalam kasih-Nya, di dalam kasih karunia-Nya kita ada. Karena itulah yang bisa membuat kita kuat dan mampu, sehingga itu tidak berarti. Haleluya, puji Tuhan. Mari selalu kau kasih, tetap kita percaya. Kalaupun kita berita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Katakan kiri kananmu, walaupun kau menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah berkati kita semuanya. Mari kita berdiri selalu kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kepada pujian. Mari saudara yang dikasih di rumah atau dimanapun juga, mari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Tuhan Yesus yang akan mengasihi kita dan yang memberikan kasih dan karunia, dan berikan juga kemenangan kepada kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi perjuangan-perjuangan dalam hidup ini. Saudara tidak akan ditinggalkan sendiri, tapi kita bersama Yesus. Sambutlah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Engkau menjadi anak, dan setialah Tuhan terus kepada Yesus menjadi hamba, dan setialah terus untuk diperlengkapi oleh Tuhan dan dilatih, dipakai oleh Tuhan, sehingga menjadi prajurit-prajurit yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan Yesus sebagai komandan. Mari sambut firman Tuhan, sambut Yesus dalam hati. Katakanlah, Tuhan Yesus yang baik, aku datang kepadamu Tuhan. Aku menerima kasih karunia-Mu. Engkau masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, Juru Selamat pribadiku. Saya menjadi anak Allah. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Aku menerima Yesus yang berkorban, menebus semua dosa-dosaku. Oleh darahnya tercurah, semua dosa dan kesalahanku diampuni, dibebaskan, dan saya pasti dipulihkan. Ini hidupku Tuhan. Jadikan aku menjadi hamba kepada Tuhan Yesus. Yesuslah Rajaku, dan aku mau setia, dituntun oleh Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Jadikan aku menjadi prajurit Tuhan. Aku sambut itu Tuhan, dan aku mau belajar untuk mengikut Tuhan Yesus, mentaati firman Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan Yesus sampai Yesus datang Maranatha. Aku pasti berkemenangan
menghadapi semua persoalan hidup ini. Karena Yesus mengasihi aku. Aku mau menerima janji-janji Tuhan. Aku mau menderita bersama dengan Yesus. Aku pasti kuat. Aku tidak ditinggalkan sendiri. Dan aku menerima kemenangan. Dan sampai kepada kemuliaan bersama dengan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku dipulihkan. Aku disembuhkan. Aku diberkati. Aku dibebaskan. Aku mempunyai sukacita. Dan sumber kebahagiaanku adalah Tuhan Yesus, Raja Damai. Aku mengampuni. Aku bebas dari kecewa, sakit hati, putus asa dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari kita memuji Tuhan. Kekuatan hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Engkau selalu akan menopang kami. Kasih karunia-Mu tercurah kepada kami. Setia
Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, itulah kerinduanmu Tuhan. Haleluya, mari kita nyanyikan refrennya. Bila Tuhan kami menjadi prajurit-prajurit Tuhan, atau menjadi orang-orang yang Kau latih terus menjadi pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan, yang selalu memandang kepada Tuhan hanya untuk mencari perkenan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dan surga. Haleluya. Apapun juga masalah-masalah sedang kami dan dia ini Tuhan, bila kami abaikan semuanya itu Tuhan. Kami tidak mau dipusingkan oleh semua masalah-masalah yang merintangi kami, tapi kami mau Tuhan Yesus untuk melangkah datang kepada Kau untuk mencari perkenan-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, inilah kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan Kau Tuhan berkenan kepada kami semuanya. Perkenan-Mu itulah yang kami rindukan. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar kami untuk selalu menyenangkan-Mu. Kehendak-Mu, kebenaran-Mu untuk mentaati firman-firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Bawa kami kembali Tuhan Yesus, untuk kami diperlengkapi lebih lagi, dibaharui kami Tuhan, memiliki hati hamba, memiliki hati yang taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan, memiliki kerinduan selalu untuk mau menyenangkan-Mu Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkaulah Tuhan Raja, Engkaulah Tuhan Bapa kami, Engkaulah Tuhan Komandan kami. Dia selalu akan berperang atau memberikan kemenangan kepada kami. Yang akan selalu mensupport kami, memberikan kekuatan, kuasa dan kasih karunia-karunia. Terpuji dan nama Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan persembahan kita. Bapak Timotius berdoa untuk memimpin persembahan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Kami tetap percaya Tuhan, Dialah Tuhan semua. Apa yang kami persembahkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami belajar menjadi, oh Tuhan, haleluya, anak-anak-Mu maupun prajurit-prajurit yang Kau pimpin, supaya kami bisa berperang dan masuk dan mendapatkan kemenangan yang daripada Kau. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan, keuangan yang Kau percayakan kepada kami, harta benda yang Kau percayakan kepada kami, sehingga Tuhan kami, oh Tuhan, mempersembahkannya kepada-Mu Tuhan dengan kasih dan kemurahan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memberi, mari kita berkata amin. Haleluya, mari kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena pujian hanya ada berkesudahan.
Mari kita terima berkat daripada Tuhan untuk kita bawa pulang dari kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dan kita akan merenungkan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan kita renungkan jalan salib untuk kita bersama-sama melihat dan merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita semuanya, sehingga kita akan beroleh hikmat dan pengertian lebih lagi, dan seturut dengan firman-firman Tuhan. Roh Kudus ajarkan kepada kita yang menjadi rema, sehingga firman Tuhan itu hidup bagi kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anakmu, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan. Mau berdoa berkati dengan luar biasa. Engkau berikan kami kekuatan kuasa-Mu, pertolongan dan penghiburan daripada Engkau. Dimanapun umat-Mu berada, baik terutama di tempat ini Tuhan Yesus, yang melayani Engkau dalam altar-Mu dan yang beribadah kepada Tuhan, diberkati di Tuhan dari tempat yang maha kudus, diberkati dari berkat-berkat perbenaran kerajaan Bapa Surgawi yang melimpah ruah, dan diberkati dengan segala hikmat, pengertian, pengetahuan, takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Roh kewahyuan daripada Tuhan yang diberikan, baik semua yang secara onsite, secara online juga Tuhan, dimanapun juga berada. Engkau Tuhan berkati umat-Mu yang tidak beribadah pada saat ini, di mana mereka juga terhalang. Lepaskan mereka dari segala penghalang-halang atau juga rekayasa daripada setan yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Bebaskan mereka Tuhan Yesus, biarlah mereka selalu mempunyai kerinduan sebagai prajurit Tuhan yang selalu ingin menyenangkan Tuhan Yesus sebagai komandan yang agung. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau tahu segala pergumulan, segala sesuatu dari setiap kehidupan umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Namun kami percaya bahwa kami tidak boleh berdatang berseru kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan kami berdoa, di hadapan Tuhan kami menyatakan iman kami dan pengharapan dan permohonan kami. Maka Tuhan pasti akan melakukan seperti apa yang kami perkatakan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menurut firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang kami pegang, yang kami percayai, terjadi dalam nama Yesus Kristus. Umat Tuhan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan engkau pada waktu kesesakan, dan nama Allah yang aku membentengi engkau. Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari tempat kudus dan menyokong engkau dari Sion. Tuhan mengingat segala korban persembahanmu dan menyukai korban bakaranmu, dan biarlah Tuhan memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan menjadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan kita bersorak-sorak tentang kemenangan kita dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita, dan Tuhan memenuhi segala permintaan kita. Dan sekarang aku tahu bahwa Tuhan beri kemenangan kepada orang yang diurapinya, menjawab daripada surga yang kudus dengan kemenangan yang bilang oleh tangan kanan Tuhan. Dan biar kita semuanya berpegang dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kita, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Biar Tuhan memberkati kita dan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan perlindungan kepada kita. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dan berlimpah-limpah kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti ketika kita taat kepada perintah dan kedatangannya. Tuhan mengaruniakan kepada kita kekuatan kuasa untuk menjadi prajurit-prajurit yang baik, yang menyenangkan Tuhan Yesus yang adalah komandan kita. Karena kita pulang dalam sejahtera sukacita, kita terima berkat daripada Tuhan dan kita bernyanyi, kiranya Engkau berkati aku.